Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Salam kasih, salam berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu akibat dosa tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa dan tidak ada satupun dosa yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Sekalipun kita dapat menyembunyikannya dari penglihatan manusia dengan dibalik semua aktivitas rohani kita, tapi bagi Tuhan sangat jelas terbuka. Markus 4 ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Belajar dari kisah Daud atas perzinahannya dengan Batsyeba dan niat pembunuhannya dengan Uria. Daud melakukan dengan tersembunyi, tetapi Tuhan singkapkan dengan jelas lewat Nabi Nathan. Tidak ada satupun kebaikan yang dihasilkan dari dosa tersembunyi, namun justru hanya akan membawa kepada kejenuhan, akan kepalsuan, mencuri kebahagiaan dan sukacita saudara, serta jadi penghalang atas berkat Tuhan. Mari tilik hati kita. Apakah kita masih ada dosa tersembunyi dan kita merasa sangat nyaman menikmati? Mari belajar membereskan hati kita dengan Tuhan. Mungkin ada kesalahan orang tua, saudara, teman, pasangan kita yang sulit kita ampuni. Namun apapun itu, jangan biarkan menjadi akar kepahitan dalam hidup saudara. Mari lepaskan pengampunan. Bereskan hati yang masih iri dan dengki pada orang lain, yang mau menghakimi orang lain. Tidak semua dapat kita kendalikan dalam hidup ini. Tidak selalu dapat kita memilih yang terbaik dan yang kita ingini akan terjadi. Tapi jangan menjadi iri hati akan pencapaian orang lain. Kecewa dan marah akan penolakan dan karena berbeda pandangan dengan orang lain. Mari jaga hati. Minta kekuatan dan tuntunan Tuhan untuk kita menjalani setiap dinamika kehidupan dengan baik. Lewat Roh Kudus kita akan pasti diberi hikmat dan pengertian untuk berespon dengan baik segala sesuatu yang hadir menyapa hidup kita. Waspada terhadap dosa tersembunyi yang akan membawa kutuk dan penghalang berkat. Belajar dari kisah Kain dan Habel saat mereka menyampaikan korban persembahan kepada Allah. Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, namun persembahan Habel diterima, maka hati Kain menjadi sangat panas dan iri terhadap adiknya Habel. Kain menyimpan amarah dan akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Apa yang Kain lakukan tidak berkenan bagi Tuhan dan tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Setiap kita minta ampun pada Tuhan akan diampuni. Tetapi setiap perbuatan dosa apa yang kita perbuat akan kita tanggung juga akibatnya. Demikian juga dengan Kain akibat dosa yang dia lakukan. Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Firman-Nya, apakah yang telah kamu perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Takut dan tetaplah setia dalam Tuhan, sebab bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Walau kita disakiti, dikecewakan, dan saat menerima perlakuan tidak adil,
Jangan menyimpan amarah dan dendam. Tuhan adalah tempat terbaik, persembunyian dan kekuatan kita. Dia adalah pembela agung saudara. Jangan ambil yang bukan bagian saudara, tetapi serahkanlah pada Tuhan atas pembalasan. Sebab Allah yang berdaulat, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau saudara tidak tinggalkan dosa, saudara tidak akan tenang. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari tinggalkan cara hidup yang lama dan masuk dalam hidup yang baru di dalam Kristus Tuhan. Izinkan Tuhan yang menjadi kendali dan berotoritas dalam hidup kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan bagimu, Allah kami yang setialah kami yang baik, Allah yang penuh kuasa. Ampuni kami Tuhan, kami masih sering bergelut di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu, layak menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hikmat pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menjadi kesenangan bagi-Mu. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat Tuhan. Kami berbuah yang baik. Ialah Bapa, kasihani kami Tuhan. Bilang Kau terus menuntun kami dalam aktivitas kami, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, dan bahkan masa depan kami. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, sehingga kami boleh yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang berkekurangan dicukupkan, dan yang letih lesu berbeban berat Tuhan beri kelegaan dan jalan keluar. Dalam segala hormat puji kemuliaan bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.